perkenalkan Dwi Farika Lestari, yang berusia 23 tahun, lahir pada tanggal 24 April tahun 1997 di Kabupaten Subang. Dia tinggal bersama orang tuanya di Dusun Karanganar, Desa Kebon Danas, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dwi Farika adalah anak kedua dari 5 bersaudara dan dikenal sebagai gadis yang suka bergaul. Dia memiliki sifat baik dan ramah kepada sesama, sehingga tak heran jika banyak orang di sekitar tempat tinggalnya menyukainya. Dwi Farika telah menemukan kebahagiaan dalam kehidupan cintanya sejak masa sekolah. Pada saat itu, dia berkenalan dengan seorang pria yang menjadi idamannya. Keduanya menjalin hubungan percintaan yang berlangsung cukup lama, dan hubungan mereka terlihat bahagia. Sikap baik dan ramah Dwi Farika membuatnya disenangi oleh banyak orang dalam lingkungan tempat tinggalnya. Hingga pada akhirnya, setelah lulus sekolah, mereka memutuskan untuk membangun hidup bersama melalui ikatan pernikahan. Kehidupan pernikahan mereka terlihat harmonis, dan mereka bahkan diberkahi dengan 1 orang anak. Meskipun begitu, seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga mereka mulai mengalami keretakan. Akhirnya, setelah beberapa waktu, karena merasa tidak lagi cocok satu sama lain, mereka memutuskan untuk bercerai. Setelah proses perceraian, Dwi Farika harus mengurus anaknya yang masih balita seorang diri. Selama periode tersebut, Dwi Farika merasa bahwa kebutuhan dirinya dan anaknya semakin meningkat, sementara dia tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bertanya kepada teman-temannya apakah ada kesempatan pekerjaan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah berbicara dengan beberapa temannya, akhirnya dia mendapatkan informasi tentang sebuah pekerjaan dari salah satu temannya yang saat itu berada di Bali. Meskipun sulit untuk meninggalkan anaknya yang masih balita, Dwi Farika akhirnya memutuskan untuk pergi ke Bali menggunakan layanan perjalanan. Dia tiba di Bali dan bertemu dengan seorang temannya bernama Dianti, seorang perempuan berusia 22 tahun. Setelah itu, Dwi Farika tinggal di sebuah penginapan yang sama dengan temannya, yang terletak di Jalan Tukat Batanghari, Panjer, Kota Denpasar Selatan, Provinsi Bali. Namun, yang tidak diketahui oleh keluarga dan orang lain, ternyata Dwi Farika bekerja sebagai penyedia jasa layanan melalui suatu aplikasi hijau. Di dalam aplikasi tersebut, dia memasang foto profil yang menarik perhatian para pria, sehingga mereka tertarik untuk menggunakan jasanya. Pada tanggal 16 Januari tahun 2021, sekitar jam dini hari, Dwi Farika mengunjungi Dianti di kamarnya untuk makan malam bersama. Saat itu, Dwi Farika menceritakan kepada temannya bahwa pada hari itu dia telah melayani beberapa pelanggan pria sekitar jam 2 dini hari. Setelah itu, Dwi Farika pamit untuk pergi ke kamarnya karena akan ada pelanggan lagi. Setelah Dwi Farika pergi, Dianti kemudian bersiap untuk tidur. Namun beberapa saat kemudian, sekitar jam 4 dini hari, ia mendengar suara teriakan. Dan mendapati bahwa kamar Dwi Farika berada dalam keadaan yang sangat berantakan. Suara kaki dan berisik yang terdengar sebelumnya tampaknya berasal dari situasi yang tidak wajar. Khawatir bahwa ada sesuatu yang tidak beres, Dianti segera menghubungi Dwi Farika melalui pesan singkat. Namun tidak mendapatkan balasan, upaya untuk menelpon beberapa kali juga tidak berhasil, membuat Dianti semakin tidak yakin dan khawatir untuk memastikan keadaan sendiri. Dianti akhirnya menghubungi petugas penjaga penginapan yang bernama Apris Misak untuk meminta bantuan dalam memeriksa apa yang terjadi di kamar Dwi Farika. Setelah petugas datang, mereka bersama-sama mengetuk pintu kamar Dwi Farika. Namun tidak ada jawaban, kamar tetap sunyi tanpa sahutan, dan untuk mencari tahu lebih lanjut, petugas penjaga mengambil inisiatif untuk melihat dari belakang pintu kamar. Dan masuk melalui pintu kamar, mereka sangat terkejut saat melihat Dwi Farika berada dalam posisi yang tidak wajar di sebelah kasur, tanpa busana, dan kamar penuh dengan noda merah. Setelah melihat pemandangan yang mengerikan tersebut, mereka segera kembali keluar dan memberitahu Dianti tentang keadaan Dwi Farika. Setelah mendengar berita tersebut, Dianti merasa panik dan ketakutan. Dia segera memberitahukan penemuan tersebut kepada seluruh penghuni penginapan. Mereka keluar dari kamar masing-masing dan melihat sendiri kondisi Dwi Farika. Kemudian, mereka segera menelpon pemilik penginapan untuk memberitahu bahwa di kamar telah terjadi suatu peristiwa yang sangat serius. Pemilik penginapan meminta mereka untuk tetap tenang dan tidak membuat kegaduhan agar tidak mengganggu tetangga. Pemilik penginapan segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi, dan dalam waktu singkat, petugas polisi tiba di lokasi. Sementara itu, jasad Dwi Farika dievakuasi ke RSUP Sanglah Denpasar untuk dilakukan visum oleh petugas medis. Polisi menduga bahwa Dwi Farika, seorang janda cantik, menjadi korban perampokan yang disertai penghilangan nyawa.
mengingat adanya sejumlah luka di tubuhnya dan beberapa barang yang hilang, termasuk ponsel dan uang. Setelah kejadian tersebut, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, selama kurang lebih 3 jam. Mereka juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk meninjau rekaman CCTV. Dari rekaman tersebut, terlihat seorang pria mengenakan jaket ojol merah berjalan menaiki tangga, mengenakan helm warna hijau, dan bercelana pendek warna biru, sambil membawa ponsel. Selain rekaman CCTV, polisi menemukan sebuah helm ojol dan benda tajam di dalam kamar. Berdasarkan temuan tersebut, polisi menyimpulkan bahwa pria tersebut adalah pelaku kejadian, dilihat dari helm yang ditemukan di TKP dan hasil rekaman CCTV. Berdasarkan informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan intensif yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Akhirnya, polisi berhasil menemukan titik terang dan mengungkap identitas pelaku, yaitu Wahyu Dwi Setiawan berusia 24 tahun, meskipun awalnya polisi mengetahui keberadaan Wahyu di tempat tinggalnya di Denpasar Selatan. Namun sebelum dapat dilakukan penggerebekan, Wahyu sudah melarikan diri ke Pulau Jawa pada hari Jumat, tanggal 12 Februari sekitar jam malam. Polisi akhirnya berhasil menangkap Wahyu di rumah mertuanya di Kelurahan Keraton Kincong, Jember, Jawa Timur. Saat diinterogasi oleh polisi, Wahyu mengakui bahwa dia sedang mengalami kesulitan ekonomi karena harus mencari nafkah untuk istri dan anaknya di Jember. Semua dimulai pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari. Wahyu membuka aplikasi hijau di ponselnya dan kemudian berkenalan dengan seorang perempuan bernama Dwi Farika. Setelah berkomunikasi cukup lama melalui pesan singkat di layanan percakapan dalam aplikasi hijau, mereka akhirnya sepakat untuk bertemu setelah beberapa kali negosiasi. Namun, pertemuan mereka belum terjadi pada saat itu karena Dwi Farika masih harus melayani pelanggan lain terlebih dahulu. Dwi Farika meminta Wahyu untuk datang pada malam hari. Akhirnya, sekitar jam 2:30 dini hari, Wahyu memutuskan untuk berangkat menemui Dwi Farika. Dia pergi menggunakan sepeda motor dan mengenakan jaket serta helm ojol untuk menjaga agar tidak dikenali. Namun, pada saat itu, Wahyu tidak langsung menuju ke penginapan karena ia sedang menunggu pesan dari Dwi Farika. Wahyu hanya bisa menunggu di depan sebuah toko karena jalan masuk ke penginapan pada saat itu sedang banjir, setinggi lutut. Setelah sekitar 30 menit menunggu, Dwi Farika akhirnya mengirim pesan kepada Wahyu, meminta agar mereka bertemu di lantai 2. Wahyu kemudian menemui Dwi Farika di penginapan dengan berjalan kaki. Ketika tiba di kamar Dwi Farika, Wahyu akhirnya menerima layanan dari Dwi Farika. Setelah merasa puas, Wahyu tidak memberikan uang sebagai pembayaran, melainkan malah mengambil ponsel dan dompet milik Dwi Farika. Ketika Dwi Farika menyadari bahwa barang-barangnya diambil, dia berdiri tanpa busana di samping tempat tidur dan langsung berteriak minta tolong. Teriakan Dwi Farika membuat Wahyu naik pitam, dan ia langsung membekap Dwi Farika dari belakang menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya, Wahyu mengambil benda sajam yang telah disiapkan sebelumnya dan berbuat yang tidak-tidak kepada Dwi Farika dalam posisi berdiri. Wahyu kemudian mendorong tubuh Dwi Farika hingga jatuh ke lantai di samping tempat tidur dengan posisi tidak bergerak. Setelah memastikan bahwa Dwi Farika telah kehilangan nyawa, Wahyu langsung mengambil ponsel dan dompet dari meja rias. Wahyu kemudian mengenakan baju kaos oblong warna hitam dan celana jeans pendek. Dengan perilakunya yang luar biasa, sebelum kabur, Wahyu bahkan sempat mengecek laci meja rias milik Dwi Farika. Meskipun tidak menemukan apa-apa, Wahyu kemudian buru-buru keluar dari kamar melalui pintu balkon belakang, sambil membuang benda tajam ke pot tanaman. Berjalan menyusuri balkon kamar belakang penginapan, Wahyu turun ke lantai 1 melalui tembok rumah samping, menuju toko tempat ia memarkir sepeda motor. Setelah tiba di tempat tinggalnya, Wahyu langsung meninggalkan lokasi dan kabur dari tempat kejadian perkara, TKP, menuju tempat tinggalnya. Wahyu sempat berhenti di kawasan Taman Pancing dan mengeluarkan dompet yang dicuri dari Dwi Farika. Lalu, dia mengambil uang sebesar Rp700.000 yang ada di dalam dompet tersebut. Setelah itu, Wahyu membuang dompet ke sungai sebelum pulang ke tempat tinggalnya di daerah Denpasar Selatan. Setelah kejadian, Wahyu bekerja selama 2 hari. Namun karena tidak tenang, dia bergegas kabur ke rumah mertuanya di Jember. Akhirnya, dia ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Februari. Motif Wahyu melakukan perbuatan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi. Saat berada di Bali, Wahyu bekerja sebagai buruh bangunan. Selama penyelidikan, diketahui bahwa Wahyu adalah seorang residivis dalam kasus pencurian handphone di sebuah gerai di wilayah Jember, Jawa Timur, dan telah menjalani hukuman penjara selama 9 bulan.
Dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, hakim menilai perbuatan Wahyu bersalah karena sengaja menghilangkan nyawa orang lain untuk tujuan tertentu. Wahyu dihukum penjara selama 12 tahun berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP.